kali ya. Mungkin saja. Ya, memang kalau dia terlalu banyak yang masuk, jadi dia ada gangguan. Kalau pintunya kecil yang masuk itu banyak banget, ada traffic jam di situ, itu normal. Ya. Nanti akan saya jelaskan, kendala-kendala seperti itu nggak masalah. Saya akan jelaskan nanti ya. Nah, sudah azan ya. Yang berikutnya adalah saya ingin men-sharing kepada Anda semua bagaimana sebenarnya pedoman daring itu. Ya, pedoman daring itu tuh gimana sebenarnya? Bagi Anda yang pernah ikut dengan saya di mata kuliah sebelumnya, mungkin Anda terbiasa dengan ini. Ya, kita ada 14 pertemuan. Ya, ada 14 pertemuan. Minggu ke-8 itu ada UTS. Ya, minggu ke-15 atau setelah pembelajaran yang ke-14 kita ada ujian akhir. Oke. Nah, setiap minggu nanti ada bahan modul dan diskusi yang bisa diakses. Nah, nanti saya bertanya kepada Anda. Untuk fasilitas Zoom, mungkin kita dalam satu semester paling banyak 3 kali. Mungkin ya, paling banyak 3 kali. Bisa jadi 2 kali. Yaitu pada saat pertama sekali begini, saya ingin jumpa dengan Anda secara virtual. Kemudian yang kedua menghadapi ujian tengah semester. Sedangkan yang ketiga itu adalah saat kuliah terakhir di pertemuan ke-14. Biasanya saya ada video conference seperti ini. Ya. Kalau dulu kita pakai macam-macam ya, tergantung kelas ya. Saya pernah Facebook Live, pernah Instagram Live, pernah Zoom juga. Tapi kebanyakan saya pakai Google Meet. Nah, sekarang Google Meet itu bisa ditanam di dalam LMS. Jadi kalau kalian itu kalau ada pertemuan video conference dengan dosen menggunakan Google Meet, itu bisa ditanam di LMS sehingga kalian itu bisa masuknya menggunakan LMS saja. Ya. Kemudian absen itu wajib diklik dalam setiap kuliah. Ya, itu wajib diklik. Nah, untuk hari ini mungkin terlambat ya. Kalau terlambat, bukan terlambat, belum bisa. Nggak masalah, karena saya kasih waktu 2 jam untuk absen. Saya kasih waktu 2 jam untuk absen. Silakan Anda absen selama 2 jam itu. Pertemuan kita ini nggak sampai 2 jam. Ya, sampai 2 jam. Nanti Anda punya waktu. Insya Allah nanti sekitar jam 10 lewat, keadaan sudah normal kembali. Ya. Banyak manusia-manusia yang makan siang, ya. Untuk tidak mengaktifkan learning-nya. Nah, dia begini. Dalam pembelajaran daring itu pendekatannya ada 2. Yang pertama itu sinkronus. Yang kita lakukan itu sinkronus. Ya. Pertemuan tatap muka pada waktu yang sama secara virtual itu sinkronus. Ini biasanya sih dimanfaatkan dosen untuk menjelaskan mata kuliah yang agak sulit memahaminya hanya dengan membaca. Ya. Ini mata kuliah matematika, ya. Mata kuliah fisika mungkin ya. Jadi perlu penjelasan langsung dari dosennya. Nah, itu banyak dosen yang menggunakan pendekatan sinkronus. Tapi di mata kuliah saya, walaupun ini ada hitungan matematikanya, ya, saya mengedepankan pendekatannya asinkronus. Saya akan memberikan materi-materi kepada kalian. Kalian akses materinya itu kapan saja, ya, anytime. Dan Anda menjawab diskusi anytime juga. Cuman untuk diskusi biasanya saya kasih waktu 1 minggu.
1 minggu saya kasih waktu. Ya, kalian bisa aksesnya kapan? Misalnya nih, hari ini atau minggu depan di hari dan jam yang sama, ternyata susah loginnya. Ya, Anda bisa loginnya dari hari Senin nanti. Senin minggu depan tuh ada bahan, Senin itu Anda sudah bisa login. Ya. Selasa udah bisa login, Rabu udah bisa login, jam 9 malam bisa login, jam 10 juga bisa login, terserah. Jadi kalau misalnya trafficnya tinggi, sehingga mungkin saja learningnya itu terganggu, ya sudah hentikan saja, sabar. Ya, gunakan waktu yang lain. Cuman Anda mengumpulkannya di saat mendesak. Contoh ini ya, saya kasih tugasnya itu kan seminggu tuh, ya kan Anda baca di situ perintahnya, sejak kapan itu diskusi atau tugasnya itu diserahkan. Kalau saya bilang misalnya tanggal 10 saya buat di situ diskusinya, ya, maka Anda di situ selama 1 minggu dari tanggal 10, tanggal 17 nanti itu adalah batas akhir atau batas dikumpul. Gitu. Kalau lebih dari situ gimana? Boleh nggak Pak? Boleh. Saya nggak akan kunci. Silahkan. Ya. Tapi untuk tugas, saya kasih waktu 1 sampai 2 minggu, tergantung kualitas soalnya. Kalau soalnya sulit, mungkin 2 minggu saya kasih. Ya. Tapi kalau Anda telat untuk tugas, itu tetap bisa dikumpul, cuma nilainya jadi kurang. Ya, tentunya dibedakan dong yang mempunyai disiplin dengan di luar jadwal. Walaupun Anda tetap bisa ngumpul tugasnya, tapi bagi Anda yang terlambat ngumpul tugasnya, ya, itu akan ada pengurangan nilai. Oke. Jadi sekali lagi kepada kalian semua, kita tidak usah terpaku pada waktu traffic jam, pada waktu misalnya kita susah untuk login, kita cari kapan kira-kira waktu yang akan longgar, misalnya malam, tengah malam, habis subuh, ya itu masih longgar, misalnya lancar tuh. Ya. Dan jawab tugas di jam-jam tersebut. Gitu. Ya. Makanya di sini kan ada sampai 100 orang ya, jadi kurang ya. Nah, walaupun kelas siang sama kelas pagi bagi saya itu nggak ada masalah. Ya, karena mau kelas siang, mau kelas pagi, mau kelas malam, terserah loginnya kapanpun bisa. Mau pagi, yang kelas malam mau login pagi bisa, yang kelas pagi mau login malam bisa. Silakan, itu tergantung Anda sendiri. Ya, mau apa. Oleh karena itu nanti saya tidak mau ada alasan, contoh, Pak, laptop saya rusak, contohnya kan. Selama seminggu kalau laptopnya rusak itu kan kacau itu namanya. Anda harus cari cara kan, pinjam laptop, ya kan. Sebelum main PS kerjain tugas dulu di PS rentalan, ya, game online rentalan itu, sebutkan dulu kerjain tugas e-learning, contohnya, itu bisa. Tergantung niatnya semua ini, ya. Kalau Anda niatnya kuat, intentionnya kuat, pasti Anda mau kerjakan dengan segala macam cara. Anda akan lakukan dengan segala macam cara untuk mengerjakan diskusi ataupun tugas yang saya berikan. Kenapa setiap materi selalu dibarengi tugas atau diskusi? Jawabannya, belajar kita tuh di sini, diskusi, jawab diskusi itu belajarnya. Jadi saya memaksa Anda secara sistem, ya, Anda itu menjawab diskusi atau menjawab soal, dan jawabannya itu untuk diskusi ada di modul. Ya, ada.
Jadi sebenarnya saya itu memaksa Anda untuk membaca modul yang saya kasih. Itulah belajarnya. Kapan? Terserah. Ya, terserah. Yang penting jangan lewat, kalau mau ngerjakan diskusi jangan lewat masanya, nanti berkurang nilainya. Ya, saya Anda paham itu ya. Nah, mencontek boleh nggak? Dalam e-learning, contek itu halal. Yang nggak boleh copas. Oh, saya ingat ini. Ya, nanti saya akan perhatikan jawaban kalian. Jawaban kedua yang mencopos dari jawaban teman di atasnya, yang sebelumnya, itu langsung saya sangat rendahkan nilainya. Saya bilanglah 30. Ingat ya, ini saya rekam ini, saya rekam. Nanti nggak ada alasan lagi. Yang ketahuan copas, saya turunkan dari 30. Ya, turunkan dari 30. Boleh, mencontek itu boleh. Yang nggak boleh copas. Jadi dalam konsep belajar e-learning, mahasiswa itu bisa belajar dari modul atau materi atau link yang diberikan dosennya. Mahasiswa juga bisa saling belajar dari jawaban temannya. Cuman nggak boleh copas. Nah, contoh nih, misalnya contoh ya, misalnya Lisa mencontek jawabannya Dava. Misalnya. Boleh nggak? Boleh. Misalnya Dava itu menjawab, Ibu kita Kartini lahir di Rembang. Itu jawabannya Dava. Ya. Kemudian Lisa mencontek jawaban Dava tersebut. Tapi dia merubah kalimatnya. Kota Rembang adalah kota di mana pahlawan nasional Ibu kita Kartini dilahirkan. Boleh gitu ya. Nah, ini contek baik. Ya. Karena untuk mengungkap dengan bahasa yang berbeda, kalau si mahasiswa yang mencontek itu, si Lisanya itu tidak paham yang dituliskan oleh si Dava, maka dia tidak mampu menuliskannya dengan bahasanya sendiri. Gitu. Ya, nggak mampu dia. Jadi mencontek itu boleh dalam hal ini. Yang tidak boleh copas. Ingat, yang copas itu nanti saya kurangi nilai jadi 30. Gitu. Sekali lagi ini saya rekam, nanti rekamannya ini bisa Anda lihat di LMS. Ya, tapi tidak langsung jadi ya. Kira-kira besok lah, besok udah ada itu nanti di LMS. Anda tengok ya. Jadi kalau ada nanti yang protes, saya udah ngumpul gitu ya. Saya perlihatkan sama dia, ngumpul, kalau dia ngumpulnya itu mencontek, saya harus kurangi nilai jadi 30 gitu. Jadi kita semua udah berjanji di sini, udah Anda lihat. Nah, Anda tidak boleh lagi punya alasan bahwa Anda itu mencontek tapi kok dijatuhkan nilainya. Jadi saya bisa ada alasan bahwa Anda itu mencopas, bukan mencontek. Ya, dalam kehidupan berbisnis, kehidupan real, mencontek itu biasa. Coba lihat, banyak kan orang kita, misalnya yang laku jualan es gak beres, ya nanti yang berikutnya lahir lagi es apa gitulah, ya. Ada es gak beres, ada es yang udah beres, beres, macam-macam. Itu kan mencontek, boleh. Mencontek itu. Yang tidak boleh dalam e-learning itu adalah mencopas, itu nggak boleh. Kemudian yang perlu saya beritahukan juga, kalau Anda melihat sendiri dari karangan orang lain, ya, sebaiknya ikuti arahan saya. Kalau saya bilang 3 sumbernya, maka Anda harus masukkan minimal 3 sumber. Minimal tuh ya, kalau lebih boleh.
Kemudian lampirkan di situ, di bawah jawaban Anda itu sumber-sumbernya dari mana saja. Ya. Jadi jangan copas bulat-bulat, tapi Anda rangkai kalimatnya. Boleh Anda mengutip 100% kalimat orang, tapi tidak boleh semuanya itu Anda copas gitu saja, Anda masukkan ke jawaban learning Anda. Itu konyol juga kalau kayak gitu. Konyol. Tergantung pertanyaannya, jadi tidak semuanya bisa Anda copy bulat-bulat dari jawaban orang, kemudian Anda masukkan di situ. Ya, itu nggak bisa. Kemudian, jadi satu semester ada 6 tugas dengan durasi waktu 2 minggu, dan saya nilai UTS dan UAS itu durasi dan waktu pelaksanaannya tergantung dari waktu yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi misalnya kita biasanya kuliah Rabu tapi jadwal ujiannya hari Kamis, maka ada ujiannya di hari Kamis, di jam itu. Jadi ujian saya nanti pakai waktu ya, waktu yang diarahkan oleh soal ujian. Misalnya 1 jam setengah lah harus dikumpul. Ya. Jadi hati-hati waktu ujian, Anda cari tempat. Sekali lagi ini sudah saya rekam ya, nanti jangan ada alasan lagi. Waktu ujian itu Anda cari tempat yang aksesnya itu stabil. Ya. Karena kan waktu ujian itu terbatas, jadi carilah tempat yang aksesnya itu stabil. Ya, biasanya kalau yang stabil tuh di sekolah misalnya ya. Nah, ini juga perlu saya ingatkan ya, banyak dari teman-teman yang di mata kuliah saya nilainya rendah di semester lalu, itu biasanya cuma satu alasan itu ya, yaitu bahwa mereka tidak tugas. Bisa ingatkan, dalam kurikulum HKNI, nilai tugas itu 70%. Tugas, sikap, absensi Anda 10%. Nah, ada hati-hati 70%. Jadi kalau Anda mengerjakan tugas satu aja nggak dengan tugas, itu bisa mempengaruhi nilai sangat besar. Ya, justru UTS dan UAS itu hanya 30%. Tentunya Anda kalau mau hasil kuliahnya bagus, Anda harus kerjakan tugas dan kerjakan UAS dan UTS. Bisa ingatkan ya, saya menilainya dan memeriksa itu langsung dari e-learning. Jadi ketahuan sama saya langsung apakah Anda benar-benar mengerjakannya atau tidak. Kalau nggak ada, jadi 0 nilainya. Kalau ada tapi terlambat, saya turunkan nilainya tapi tidak terlalu rendah lah ya, sekitar 50 sampai 75 poin gitu, kalau dia terlambat. Tapi kalau tidak terlambat, di atas 75 lah nilainya. Berapa nilai benarnya itu tergantung dari jawabannya itu juga. Kalau jawabannya nggak tepat, tapi dikumpul disiplin, itu mungkin nilainya rendah. Rendahnya 75 tapi ya. Nah, ini perlu saya ingatkan kembali, jangan ada tugas yang nggak selesai. Oleh karena itu, karena saya sudah rekam pertemuan hari ini, ya, tidak boleh lagi ada pengeluhan, tidak ada keluhan nilai. Ini biasanya tuh mahasiswa tuh gini, kalau nilainya bagus nggak ngubungin saya, Pak, sama dosennya, ya kan. Tapi kalau nilainya jelek, Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Nanya sama saya tuh, hubungin. Itu biasanya. Nah, ini saya nggak mau lagi kayak gini. Saya tidak terima pengaduan dan keluhan nilai. Tapi kalau Anda berani, karena memang betul-betul Anda itu benar, silakan hubungi saya, nggak masalah.
Ya, cuma ada risiko kalau salah ya pernyataan Anda itu saya kurangi nilainya nanti. Ya, jadi kalau memang merasa benar, yakin benar dan saya memang salah gitu, silakan hubungi saya. Kalau memang merasa benar. Nah, di LMS ini kalau terlambat masukkan tugas atau diskusi, itu ketahuan waktunya, sistem membacanya. Oh, saya udah ngumpul Pak tugasnya, ternyata nggak ngumpul. Oh, saya udah ngumpul kok Pak, ternyata terlambat. Itu sistem bisa baca itu, dan saya menilai berdasarkan sistem itu. Oke. Nah, kemudian bagi kalian semua mahasiswa yang misalnya Anda itu punya masalah tentang e-learning, contoh tiba-tiba e-learningnya hilang, akunnya hilang. Gitu. Contoh lain misalnya lupa password, ya silakan Anda menghubungi di nomor ini, ya. Jadi ini sifatnya sifat teknis e-learning, oke. Sifat teknis e-learning. Bagi yang ada masalah tentang teknis e-learning, silakan hubungi itu di WA saja. Kalau di telepon karena banyak urusannya sering nggak diangkat, tapi kalau di WA dia perhatikan itu, ya. Cuman diperlu waktu karena yang ngantri itu kan bukan cuma Anda, ya, satu institusi itu dikerjai oleh mereka, jadi mereka butuh waktu untuk menyelesaikannya, ya. Ini perhatikan semua. Sebenarnya di LMS pun ada itu, begitu Anda mau login kan dan disuruh masukin username dan password, ya. Kalau turunkan lagi di laman itu ada nomornya. Ya. Kalau terpaksa kali udah di WA nggak dibalas juga, nggak ada respon, baru hubungin saya. Ya, kalau nggak ada respon sama orang lain, tapi sertakan buktinya. Ya, sertakan buktinya bahwa Anda sudah WA sampai ada capture, tapi nggak dibalas oleh LMS atau tidak ada perubahan oleh LMS. Adukan ke saya, karena memang saya sendiri memang juga mengurus LMS, saya ketuanya. Di manajemen sistem, di UNSU, saya diamanahi untuk memegang amanah sebagai ketua UNSU. Oke. Nah, saya ingin menggugah diri Anda, ya, diri Anda. Dalam pembelajaran daring itu kemandirian itu penting, kemandirian itu penting, ya. Karena di sini pusat belajarnya itu di Anda, student learning center Anda, ya, bukan saya hanya mengarahkan saja dan menjadi juri atas hasil kerja Anda. Oleh karena itu dibutuhkan kemandirian Anda. Mandiri itu butuh pendorong, ya. Ya, saya akan mendorong Anda untuk kuat, untuk tetap komit dalam menjalankan daring ini. Nah, who are you? Siapa kamu? Siapa Anda? Penjelasan begini. Coba siapkan waktu Anda untuk berkontemplasi pada diri Anda sendiri. Usahakan tidak mengganggu konsentrasi Anda. Jangan berkontemplasi misalnya di nightclub, di kafe, jangan. Itu konyol. Ya. Dan berkontemplasi tempat yang sepi, atau sesudah atau sebelum sholat tahajud misalnya. Coba tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa Anda
5, 10, 15, 20 tahun lagi, siapa Anda? Kontemplasi pada diri Anda. Siapa Anda? Setelah Anda putuskan 5, 10, 15, 20, dan seterusnya, modal Anda itu apa untuk mencapai 5, 10, 15 tahun lagi? Apa modalnya? Ya. Buat tanya pada diri sendiri. Sekarang saya siapkan kertas dan pulpen, tulis di situ. Atau bolehlah pakai catatan handphone, tulis. Mau apa? Siapa Anda 5, 10, 15 tahun lagi? Apa yang sudah saya lakukan untuk persiapan 5, 10, 15 tahun lagi? Silakan Anda jawab. Ya, kemudian tanya pada diri Anda, ya, apa impian Anda sebenarnya? Apa impian Anda? Impian itu keinginan yang kuat, yang mau Anda raih, yang kuat ya, keinginan besar yang kuat yang ingin Anda raih. Dengan impiannya jangan makan bakso, itu bukan impian loh, tapi itu adalah keinginan saja, keinginan standar. Nah, ini impian itu apa? Keinginan besar yang kuat yang ingin Anda raih suatu waktu nanti. Putuskan, buat, tuliskan, tentukan waktunya. Bila perlu visualisasikan dalam bentuk gambar yang dilihat itu. Ya. Kenapa saya kuliah? Tanya pada diri Anda, kenapa saya kuliah? Ya. Jadi masa yang akan datang itu milik orang-orang yang punya investasi informasi di masa mudanya dan dia implementasikan di masanya nanti. Itu adalah orang-orang di masa akan datang yang bisa. Ya, kembali lagi kepada Anda. Tanya Anda mau kuliah itu apa? Saat ini kita kuliah manajemen biaya. Anda harus tahu, ya. Kalau nanti saya kasihkan RPS, Anda tujuan mata kuliah ini apa? Punya dampak nggak di masa Anda akan nanti? Jadi saya boleh jelasin tuh untuk biaya. Itu optimasi biaya. Karena biaya itu beban ya. Dan kita targetnya adalah bagaimana caranya menurunkan biaya. Ternyata ada manajemennya, ada aturannya, ada cara mainnya. Itu dipelajari. Oleh karena itu, buku-buku yang saya beri, kalau Anda kurang, silakan cari referensi lain. Karena ini penting ya. Kalau Anda buka bisnis, gimana cara menghemat? Pelajari. Karena penjualan tinggi, tapi biayanya besar, nggak ada gunanya. Sama aja. Berapa penjualannya? Omsetnya berapa? 100 miliar. Wah, hebat ya, bisa amin. Ya kan? Tapi biayanya berapa habis? 105 miliar. Ya, itu konyol. Konyol. Itu gotong royong, udah capek, nambah bayar lagi gitu. Oleh karena itu kita butuh pengetahuan teknis, jangan modal nekat. Ya. Pelajari mengetahui dengan baik, karena saya yakin di masa yang akan datang, kalau Anda itu bekerja sebagai orang keuangan di perusahaan, di perusahaan milik negara, pemerintah, daerah, atau Anda punya bisnis sendiri, Anda butuh alat ini, Anda butuh ilmunya. Oke. Juga penting Anda, siapa orang terdekat yang ingin Anda senangkan, Anda bahagiakan. Misalnya orang tua, ya. Banyak orang tuh gini, cita-citanya ingin menyenangkan ayah ibunya, ya. Tapi disuruh
mamanya beli sayur ke pajak, ngeluh. Ini yang banyak nih. Dan ceritanya ingin membahagiakan orang tua. Disuruh mamanya beli sayur ke pajak yang jaraknya cuma 100 meter, ngeluh. Ya. Ini hipokrit, munarok, ya. Saya Pak. Hati-hati ya. Nah itu visi Anda tanyakan kepada diri Anda. Anda mau jadi apa nanti 5, 10, 15 tahun lagi? Apa ini besar Anda? Kenapa saya ingin kuliah? Saya ingin tahu secara teknis. Saya ingin memahami pengetahuan teknis yang bisa saya jadikan alat saya di masa yang akan datang. Siapa terdekat yang ingin saya bahagiakan? Orang tua. Bagus impiannya. Tapi kalau disuruh mamanya beli sayur 100 meter jaraknya dari rumah Anda, harus mau, ya. Karena itu membahagiakan yang kecil. Membahagiakan mantan pacar nanti. Maksudnya suami atau istrinya kan mantan pacar loh. Kan mesti dibahagiakan tuh. Ya. Silahkan. Tapi the most value of all that, yang paling bernilai dari semua itu adalah apa alasan terbesarnya? Apa alasan terbesarnya? Alasan terbesarnya ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah karena Allah Ta'ala. Coba tanyakan ke diri sendiri masing-masing. Yakin ada itu. Oke, sholat standar Allah Ta'ala. Ibadah standar. Hidup Allah Ta'ala. Yakin hidup Allah Ta'ala. Pertanyaan nih. Banyak orang yang merasa hidupnya itu Allah Ta'ala. Saya juga belajar nih. Tapi dia lakukan segalanya. He was doomed to achieve their ambition. Banyak orang itu melakukan segalanya untuk mendapatkan ambisi-ambisinya. Salah, boleh. Ingat, yang memberikan tuntunan contohkan oleh Rasul, karena kita nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Ya. Arahan itu dimanusiakan oleh Rasul untuk diberikan kepada Anda dalam bentuk kitab Allah. Kita imani kitab itu, tapi kita sendiri sering tidak melakukannya. Saya juga lagi belajar. Misalkan si muda, tapi jangan berpikir Anda masih lama hidupnya, jangan pernah. Karena hidup itu tidak seperti urutan kancing di baju Anda. Ya. Hidup itu nggak tahu kita. Bisa aja kalian yang duluan, bisa aja saya yang belakangan, bisa. Ya. Sama aja, Pak. Nah, oleh karena itu, dalam salah satu hadis Rasul, ya, wahai para pemuda, wajib bagi kalian untuk mengejar akhirat. Karena ini banyak melihat orang yang mengejar akhirat, dia mendapatkan pula dunianya. Namun kami tidak melihat ada seseorang yang mengejar dunia, tapi mendapatkan akhirat bersama. Ini Anda pegang dalam kegiatan dalam kehidupan Anda. Ya, pegang.
Oke. Jadi hidup Anda, kerjalah akhirat Anda. Karena saya adalah orang yang dulu salah kaprah. Artinya saya itu merasakan ternyata memang sebaiknya dunia ini, akhirat ini yang kita kerjakan. Dan Allah tuh sering beri Anda dari rezeki yang nggak disangka-sangka. Ini yang pengalaman hidup saya, mungkin pengalaman orang banyak, ya, orang banyak. Silakanlah Anda kerjakan waktu masih muda. Nah, saya itu nyesel, misalnya gini, kenapa lah nggak dari muda dulu? Saya berusaha betul-betul mengejar akhirat saya. Setelah saya jalani dalam hidup saya ini, ketika mengejar akhirat itu banyak hal baik yang saya terima, baik itu urusan insya Allah urusan akhirat, dan yang saya terima juga urusan dunia, dimudahkan oleh Allah. Hati lebih tenang, banyak masalah yang terselesaikan, banyak yang tidak kita duga yang saya terima. Dan ini syarat ini juga. Jadi begitulah juga Anda nanti. Ingat dua ini, ingat konsep ini. Ingat konsep ini. Apapun tujuan hidup Anda, impian Anda, yang terbesar adalah Allah dan Rasul. Kejarlah akhirat, karena dunia mengikuti. Dunia mengikuti. Seolah rezeki akan Anda dapat kalau Anda kejar akhirat Anda. Seolah. Oke. Sampai ini dulu dari saya. Ya. Silakan bagi Anda semua yang mau bertanya. Monggo. Sebelum saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Lili. Pak, saya ingin Silakan, Li. Mengenai diskusi yang tadi Bapak bahas, saya tadi udah cek. Ini kemungkinan belum diisi diskusinya. Berarti Betul. Nanti malam atau besok ya, Pak? Nanti malam. Yang pasti kalau saya kasih tugas, dari tanggal tugas itu saya kasih jarak seminggu. Tenang aja. Ada lagi? Apalagi, Li? Ada lagi? Lili mau nanya lagi? Sudah, Pak. Itu aja, Pak. Oke. Ageng nggak mau nanya, Ageng? Ageng Elasari nggak mau nanya? Suara. Enggak, Pak. Ya, mungkin kamu mau nanya kabar Dian Hang Pawana mungkin. Gimana? Udah nggak penting itu kalau saya. Kalau kamu nggak dengar syukur lah ya. Ada yang mau nanya silakan. Sekali lagi ini saya rekam, nanti ada hasil rekamannya saya taruh di LMS. Mungkin nanti. Lelet, Pak, sinyalnya. Lelet ya sinyalnya ya. Ya nggak apa-apa, nanti saya masukkan di Pak, LMS. saya boleh tanya, Pak? Boleh dong, masa nggak boleh? Kemarin itu, Pak, semester berapa ya? Semester 4 Apa atau ini? semester Lilia. Iya, Pak. Semester 4 silakan, atau semester 3 kan? Kami juga pernah
masuk akuntansi biaya, Pak. Akuntansi biaya sama manajemen biaya itu sinkron, Pak, berhubungan, Pak. Akuntansi biaya itu ada sih, ada. Akuntansi biaya itu ada menghitung bagaimana optimasi biaya, kemudian catat akuntansinya gitu ya. Nah, kalau Ya, ini Pak. sih lebih fokus ke ini pengelolaan biayanya. Kalau di akuntansi biaya memang ada ngitungnya ya, ada. Kemudian ada juga bagaimana catat akuntansinya gitu ya kan. Akuntansi biaya itu banyak akuntansi pabrik itu biasanya ya. Biaya pabrik yang dihitung. Iya, Nah, betul, Pak. manajemen biaya juga, Produksi, manajemen biaya lebih ke juga. biaya produksi gitu, Pak. Dari pengolahan biaya produksi untuk biaya belum jadi, setelah jadi gitu-gitu, Pak, saya Pak. Betul-betul. Di sini juga ada, tapi nanti kita tidak terlalu fokus hanya produksi ya, nggak harus fokus itu. Ada kaitannya, ya cuman dia tidak ada ke pencatatan akuntansinya, nggak ada. Ini pendalaman sih memang dari akuntansi biaya. Begitu ya. Kemudian Juwita mau nanya nggak, Juwita? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Yakin? Kamu nggak mau nanya, Juwita? Enggak. Posisi mana, Juwita? Juwita, Aulia, di mana posisimu? Hah? Juwita Aulia Sari, di mana posisimu? Lagi di rumah, Pak, di Medan. Oh, di Medan. Oke. Ya. Di sini yang di luar Medan siapa ya? Boleh resen nggak? Resen boleh nggak? Siapa yang di luar Medan? Saya luar Medan, Pak. Aswan, Iya, Pak. di mana mau kamu? Aswan. Di Apa, kota Pak? mana? Mandeling Natal, Pak. Mandeling Natal. Oke. Sekarang kamu di sana nih? Iya, Pak. Oh. Jaringan nggak masalah kan? Ini susah kali sih, Pak, kalau di kampung, Pak. Ini di kampung sebelah ya, Pak. Wow. Berapa lama dari kampungmu jaraknya? Apa ya? Jam lah, berapa jam? 2,5 gitu lah, Pak. Jauh ya. Hebat, hebat, hebat. Ya. Kamu ingat nih yang kamu lakukan hari ini, Aswan. Ya. Tapi mau Tapi kuliah, Pak. serius. Iya, Pak. Cara yang paling cerdas tuh gini, kamu sempati waktu, misalnya kamu jadwalkan ke kota yang sinyalnya bagus itu, misalnya dalam seminggu 2 kali. Nah, dalam 2 hari lah kita bilang ya. Misalnya 1 hari itu kamu 8 jam menghabiskan. Nah, kamu selesaikan semua tugas diskusi itu dalam 8 jam kali 2 hari. Gitu. Jadi kita apa namanya kerjanya efisien gitu. Iya, Ini Pak. perlu konsistensi, Anda tuh perlu intention yang kuat, niat yang kuat, ya, Anda ingin berhasil. Kemudian Anda perlu konsistensi, disiplin, jangan berhenti ya, supaya berhasil ya. Iya, Pak. Semoga lah, Pak. Kamu nggak satu-satunya, Pak Swanadi. Apa, Pak? Katanya kamu nggak satu-satunya kayak gitu. Iya, Pak. Mungkin masih banyak kawan-kawan yang lain yang lebih parah lagi, Pak. Jadi saya ngajar online ini udah lama ya. 2016 saya udah ngajar online. Ada yang lebih jauh dari kamu, kampungnya itu lebih jauh lagi pun ada, pernah saya temui. Bahkan saya pernah juga itu, dia kalau mau harus manjat pohon, ada juga. Ya. Arafah, apa kabar Arafah? Oh, sorry, bukan Arafah. Ade Irma Suryani, saya pikir Arafah.
Ya Pak, Ada Irma, apa kabar? Di mana posisimu? sehat Pak. Di Medan. Medan, alhamdulillah. Nggak banjir kan? Enggak Pak, di kos. Nggak banjir tapi di kos ya. Siap. Banjir. Oke lah. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya sekali lagi sebelum saya akhiri? Nggak ada ya. Sekali lagi, biasanya manusia itu ingat kata-kata orang lain itu 2 jam. Jadi kalau Anda mau selalu ingat apa yang saya katakan, berarti Anda bukalah LMS Anda itu. LMS itu ada batasnya, nanti setelah kuliah selesai tidak ada lagi, nanti terhapus dia datanya. Jadi kalau Anda mau download silahkan download, nanti saya sharingkan jaringan itu sebenarnya dari jaringan ya, di Google Drive. Nanti kalau saya masukin YouTube, Anda tersinggung nggak nih kalau masukin YouTube? Enggak, Di sini itu Pak. masukin YouTube aja. Nah, boleh, nanti saya masukin YouTube. Nanti saya masukin YouTube. Dia bisa diterima sama Bunga Andriani Utami Saragi dari Siantar kalau nggak salah saya. Iya Pak, Ya, kok jadi salah? ya, kamu namamu Saragi, jadi saya ingat. Istri saya Saragi soalnya, jadi saya ingat. Iya Pak. Oke lah, itu dulu dari saya. Ya. Sekali lagi ikuti arahan dari LMS, kemudian jawab diskusinya, jawab tugasnya, karena disitu kuncinya kalau Anda mau lulus. Ya. Boleh mencontek, tapi gunakan bahasa sendiri. Manfaatkan waktu Anda. Kalian itu gampang. Anda dalam seminggu siapkan waktu 2 hari, misalnya 8 kali. 1 hari itu 8 jam Anda kerjakan semua mata kuliah Anda. Selama 2 hari, selesaikan. Manfaatkan WA group itu untuk berkoordinasi. Silakan. Walaupun saya ada di situ, silakan koordinasi. Nggak masalah. Ya. Monggo, silakan ya. Terima kasih semuanya. Selamat hari yang menyenangkan. Jaga terus kesehatan Anda. Ikuti protokol kesehatan. Walaupun udah dapat vaksin, nggak usah sombong ya. Karena bisa aja orang mati itu bukan karena COVID, tapi karena tabrakan. Akhirul kalam, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya matikan ya. Ya. Waalaikumsalam.